Buat gue, tiap kota tuh selalu punya cerita yang beda. Dan biasanya nih, cerita terbaik itu justru muncul selama perjalanan. Makanya kali ini, gue pengen ngajak beberapa orang dari kota yang berbeda-beda buat ngobrol, jalan, dan nyobain langsung Toyota Veloz Hybrid di keseharian mereka. Gue mau nanya ya, kalau ngomongin Medan itu, yang pertama kali kepikiran sama kalian itu apa sih? Kalau gue nih ya, jujur aja selalu capek sih kalau ke Medan tuh. Tapi tetap aja kerasa fun gitu kalau kesini tuh. Energinya nggak sih? Kalau gue sih chaos ya. Chaos tapi tetap positif gitu ya, mungkin maksudnya. Ternyata Medan nggak selalu chaos juga ya. Bener Ci, makanya orang Medan kalau udah suntuk kali, pasti mereka keluar kota bentar. Nah, gue jadi penasaran ya, di kota yang ritmenya seaktif Medan kayak gini tuh ya, mobil hybrid bakal keteteran nggak sih? Awalnya gue skeptis sih. Kenapa tuh, Ci? Soalnya gue pikir kan mobil hybrid itu cuma irit doang. Gue kira bakal lemot. Terus gimana, Ci, setelah dicoba? Tadi pas nanjak sih gue langsung berubah pikiran. Padahal isi mobil penuh ya. Iya, gue kira bakal ngos-ngosan. Itu kan yang tadi gue cerita, bahwa motor listriknya itu batu dari bawah, makanya tetap ada tuh tenaganya. Menurut kalian tuh mobil harian yang cocok di kota Medan tuh yang kayak gimana sih, yang fiturnya kayak apa? Menurutku sih nyaman dan responsif ya. Karena tahu sendiri kan jalan di Medan gimana, apalagi orang-orangnya. Yang penting tetap nyaman di dalam kabin. Karena macet iya, tapi kadang juga harus gesit, harus satset ketika lewat jalanan biar gak kejebak macet. Dan menurut gue, hybrid ini dapat dua-duanya. Artinya bener kan, enak pakai hybrid itu. Karena dia tetap nyaman ketika dibutuhkan, tapi kalau diajak bermanuver, dia bisa tetap agresif. Sebelum ke kota selanjutnya, saya menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas, yakni lontong Medan. Kota Medan tuh ngejarin gua, kalau mobil harian bukan cuma soal irit, tapi juga harus bisa ngikutin ritme kota yang serba aktif ini. Gua pun melanjutkan perjalanan gua ke kota kedua, yakni Palembang. Di kota yang terkenal dengan jembatan Ampera dan kuliner khasnya empempek, gua ingin melihat bagaimana suatu kendaraan bisa mengakomodir kebutuhan pengemudi dan penumpang ketika berada di dalamnya. Kalau kita bicara soal Palembang ya tadi ya, pempek jelas Betul. makanan khas di sini. Ampera juga, oh udah pasti jelas, gak mungkin pindah-pindah kan dia kan, jelas itu kan. Tapi apalagi ya kira-kira hal yang menarik di Palembang ini gitu? Oh iya, selain jembatan Ampera, pempek Sungai Musi, ada satu lagi nih, Apa tuh? tenun songket. Pernah denger sih, tapi itu apa ya? Nah, tenun songket itu teknik membuat songket dengan menggunakan benang emas atau benang perak. Oh, Kalau lihat, ada tuh sentranya di Palembang, di daerah Tangga Buntung. Nah, ke situ aja kita yuk. Biar bisa kita lihat langsung dari proses buatnya sampai nanti akhirnya jadi sebuah songket. Ja, Gimana, Mbak? pinjem charger dong. Ini habis baterai lagi. Mau ke sana nanti nggak bisa video-video. waduh seriusan lu mau habis baterai? Iya, tapi lupa bawa chargernya, makanya mau pinjem. Ya udah di sini aja sih ngecasnya, Mbak. Oh, bisa. Bisa, di sini ada fasilitas wireless chargernya gitu. Tinggal disimpan aja HP-nya di sini. Oh, Kalau canggih pakai kabel banget bisa ya. nggak ya pakai kabel? Kalau pakai kabel bisa jelas. Selain di sini wireless charger, ada juga nih beberapa tempat di mobil ini yang bisa ngecasnya pakai kabel aman, nggak akan siap. habis baterai kok di jalan. Wah
wajar sih ya, ternyata si kerajinan songket tadi tuh harganya mahal. Lihat aja bikinnya bener-bener manual kayak gitu. Betul, yang bikin mahal sih sebenarnya ya benang emas sama perak tadi sih. Iya. Terus juga kan bikinnya itu satu lembar itu lama kan, Iya. dari proses persiapan sampai finishingnya. Ya, dan jangan lupa juga ngomongin sejarahnya ya. Kan tadi Iya, itu katanya dari kerajaan Sriwijaya ya? Iya Betul. bener, ternyata banyak motif dan tiap motif tuh punya arti ya. Iya, bener. Aduh, akhirnya nyampe juga di tempat pempek Iya, ya. deket kan? Iya, deket. Menurut Om Ian sama Mbak Astin ya, kalau kita bicara ini soal luar kota, kayak perjalanan trip jarak jauh gitu ya, apa sih fitur yang berguna di dalam sebuah mobil itu yang bisa membantu sama perjalanan? Kalau menurut aku sih wireless charger penting. Kan nggak lucu ya, sampai di tempat tujuan, Ya. handphone mati gaya dong. Apalagi secara aku kan konten kreator, Iya, suka iya, video-videoin. iya. Gimana? Kalau kabin luas nggak sih? Soalnya kalau perjalanan mau jauh, mau deket, Ya, kadang bawaan banyak. benar. Belum lagi banyak yang mau ikut. Dan bener tuh tadi, MPV 7-seater. Penumpang bisa banyak keangkut, barang juga pasti aman. Nggak Betul. akan capek lah kalau perjalanan jauh, walaupun ya pempek ini main capek juga. Dari Palembang ini gue belajar bahwa kadang perjalanan nyaman itu bukan soal cepat nyampainya sih, tapi soal menikmati waktu yang ada selama di perjalanan. Gue pun melanjutkan perjalanan. Dari Sumatera, gue menyeberang ke Pulau Jawa untuk mengunjungi kota ketiga, yakni Yogyakarta. Di kota yang syarat akan budaya, tapi menyatu dengan teknologi modern yang berkembang di dalam masyarakat, gue ingin melihat apakah suatu kendaraan, utamanya mobil keluarga, bisa menjadi personalisasi atau ciri khas dari si penggunanya. Dan di kota ini, gue kembali menemui dua teman gue untuk berbicara mengenai Toyota Veloz Hybrid. Guys, gimana? Kalian setuju nggak kalau Jogja itu salah satu kota yang visualnya kuat banget? Kenapa tuh? Karena di sini nilai-nilai tradisional dan adat tuh masih kelihatan di bangunan dan juga masyarakatnya. Masuk ke akal sih ya. Jadi artinya nih, biar kita nyetel banget di sini gitu ya, kita tuh harus bawa mobil yang kayaknya punya karakter yang unik banget, bener gak? Setuju. Nah, ya itu salah satunya kayak mobil yang lagi kita bawa ini, yaitu Veloz Hybrid. Kenapa dia unik? Ya kayak gini aja. Ini memang mobilnya mobil keluarga ya pada dasarnya ya, 7-seater kayak gitu. Tapi dijamin kalau misalnya di jalan nih, orang lihat mobil ini pasti langsung tahu itu Veloz Hybrid gitu. Iya sih, setuju sih. Karena desainnya juga eye-catching, punya ciri khas sendiri dan nggak boring gitu kan. Benar. Setuju. Menurut Lea sama Agas ya, sekarang itu mobil tuh cuman jadi alat transportasi doang? Atau udah nyambung jadi bagian dari personality seseorang? Kalau buat aku sih mobil nggak cuman bisa buat transportasi sih. Kalau di zaman sekarang udah harus punya mobil yang sesuai sama identitas pemiliknya nggak sih? Bener banget. Kalau menurut aku ya, sebagai orang yang punya mobil, kita juga harus menyesuaikan diri gitu. Kayak mobil itu tuh mau dibikin untuk nongkrong atau buat ngangkut keluarga gitu kan. Dalam perjalanan kali ini, kami ingin mengenal budaya Yogyakarta lebih dekat. Karena itu, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kampung Batik Kukirsari yang ada di Bantul, Yogyakarta. Kampung yang dikenal sebagai salah satu sentra batik ternama ini menjadi tempat yang tepat untuk melihat bagaimana warisan budaya Indonesia terus dijaga dan dilestarikan. Setelah selesai membatik, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati makan siang di tepi pantai sambil ditemani semilir angin dan suasana khas pesisir Yogyakarta. Seru ya kan tadi perjalanan kan? Iya, benar banget sih. Nah, gua mau nanya nih ya tadi ya, udah jalan-jalan pakai Veloz Hybrid. Apa sih hal pertama yang kalian notice dari Veloz Hybrid itu? Boleh dong?
Kalau aku sih awalnya ngira kalau itu tuh mobil SUV. Oh, Karena bodinya tuh desainnya tajam dan Iya. oke banget gitu iya, kalau iya, iya. buat dilihat gitu loh. Iya, Dan iya. ternyata itu tuh mobil keluarga yang bisa buat 7 penumpang. Makanya aku agak, Benar. oh ternyata gini ya gitu. Benar memang kayak gitu. Terus jangan lupa velgnya tuh juga ngisi banget, makanya Oh. kaki-kakinya tuh kelihatan mantep gitu. Iya, iya, iya. Makanya gue tadinya kira tuh itu mobil SUV, ternyata tuh identitas aslinya tuh mobil keluarga ya. Iya, siapa bilang mobil keluarga gak bisa keren kan? Bener banget. Di Jogja ini mengajarkan gua akan satu hal penting. Perjalanan itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang menikmati setiap momen yang ada selama perjalanan. Dan dengan ini, perjalanan gua di Jogja selesai dan juga perjalanan gua di Sumatera. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan di kota Surabaya. Perjalanan bersama Toyota Veloz Hybrid berlanjut ke kota Surabaya. Di kota pahlawan, kita akan datang ke Taman Budaya Jawa Timur untuk belajar lebih dalam kesenian ludruk. Surabaya itu kota yang sibuk, lalu lintasnya juga sering macet. Jadi kalau kita pakai kendaraan pribadi, takutnya jadi boros bensin. Jangan khawatir, kita kan naik Toyota Veloz Hybrid EV. Emang kenapa Mas dengan Veloz Hybrid EV ini? Oh, jadi gini Mas, Hybrid EV ini menggunakan mesin bensin dan motor listrik Mas. Jadi bukan cuma irit, tapi juga bertenaga. Surabaya itu kan kotanya macet banget, jalanan banyak kendaraan, tentu konsumsi BBM-nya boros dong. Cocok tuh Mas, kita buktiin sistem hybridnya. Gimana cara kerjanya motor listrik dan mesin bensinnya. Terus kalau ternyata boros gimana? Justru macet-macetan kayak gini tuh motor listriknya yang bekerja Mbak. Jadi mesin bensinnya tetap hemat. Oh, jadi makanya lebih hemat gitu ya? Iya, di kecepatan rendah motor listriknya yang bekerja. Tapi saat kecepatan tinggi, mesin bensinnya otomatis nyala. Performanya tetap terjaga dong. Kadang teknologi terbaik itu yang paling terasa di keseharian. Selamat datang di Bali. Ini adalah destinasi terakhir perjalanan kami bersama New Toyota Veloz Hybrid EV. Selain mengeksplorasi keindahan Pulau Dewata, kami juga akan mengunjungi salah satu master tarik kecak di Bali. Kita sudah sampai di Banjar Tegas Kanginan, Pelihatan Ubud. Kita akan datang langsung ke Sanggar Tari Cak Rina. Di sini kita akan belajar tentang sejarah tari kecak. Itu terjadi dialog, terjadi komunikasi sebenarnya. Usai berkunjung ke Sanggar Tari Carina, kami mencoba menikmati nasi campur Bali yang menjadi kuliner khas Pulau Dewata. Menurut Banila, trip panjang gini tuh yang bikin capek apa sih? Fokus nyetir terus, perjalanan berjam-jam itu kadang bikin fokus gampang hilang. Jatuhnya malah kadang jadi bahaya di jalan. Makanya Mbak Nila, fitur safety itu penting banget di mobil. Kayak Toyota Safety Sense ini. Udah ada fitur adaptive cruise control-nya loh. Menurut Mbak Nila, perjalanan yang enak itu definisinya apa? Nyaman, santai, Dan pastinya aman dong. Ternyata
tiap kota punya cerita berbeda. Sarana perjalanan terbaik selalu datang dari cerita yang ada di dalam mobil.